Izin kakak record ya. Ada yang kendala nggak kemarin ujiannya? Tidak. Ini Gianika Naftali, tolong nomor absennya ya, kirimin. Ya, alhamdulillah ulangan hariannya udah selesai. Semoga semuanya lancar-lancar aja, nilainya bagus. Dan pembelajaran-pembelajaran selanjutnya bisa diserap dengan baik oleh kalian. Nah, sebelumnya kalian masih ingat nggak pertemuan terakhir kita belajar apa? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Polinom, Kak. Iya, polinom. Ada yang bisa jelasin polinom itu apa? Rahmat Alam, coba. Polinom apa? Minggu lalu, pengertian dari polinom? Suku banyak, Kak. Iya, itu nama lainnya. Pengertiannya apa? Coba dibuka lagi catatannya. Jadi, kalau misalkan lagi pembelajaran selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, sambil dibuka catatan-catatan sebelum-sebelumnya. Siapa tahu ada yang lupa atau ada yang berhubungan, jadi bisa langsung lihat, oh ternyata yang dimaksud Kasintia yang ini, yang dimaksud berhubungan yang ini. Jadi tolong coba sambil dibuka catatannya ya. Suatu bentuk yang memuat pangkat, Kak. Iya. Ini ada beberapa yang kakak ulangi ya. Nah ini suku banyak, tadi udah disebutin oleh Rahmat Alam. Makasih ya. Selanjutnya ada bentuk umum suku banyak. Ini ada beberapa yang kakak ulangi, karena kemarin materinya ini tuh ada yang kelewatan cukup jauh. Jadi kakak ulangin. Di sini ada bentuk umum suku banyak, di mana AN-nya itu tidak sama dengan 0, dan N-nya adalah anggota bilangan cacah. Untuk keterangannya, A0 dan seterusnya sampai AN ini disebut koefisien suku banyak. Lalu X pangkat N sampai X disebut variabel atau peubahnya. Untuk contohnya, yang nomor 1 ini adalah salah satu bentuk umum suku banyak. Tapi bisa ada nama lainnya yaitu persamaan kuadrat. Yang nomor 2 bukan, karena pangkat tertingginya hanya 1. Ini adalah persamaan linier. Dan yang nomor 3 adalah salah satu bentuk umum suku banyak dengan pangkat tertinggi 4. Nah, di sini pangkat tertingginya yang nomor 1 ada 7, nomor 2 4, dan nomor 3 5. Untuk nilai suku banyak, penentuannya ada substitusi. Akan langsung lanjut ya. Dan aturan atau skema Horner. Jadi kemarin ada yang kelewat untuk contoh skema Horner yang ini. Jadi, tentukanlah nilai suku banyak jika fx x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 4 untuk x sama dengan 2. Di sini, setelah x pangkat 2, nggak ada x pangkat 1-nya. Jadi, penyelesaiannya, kita masukkan dulu untuk koefisien dari x pangkat 3, 1, lalu koefisien dari x pangkat 2, 7, karena di fx-nya ini nggak ada yang pangkat 1, jadi kita harus tetap tulis 0, karena dalam suku banyak ini konsepnya berurutan. Pangkatnya. Jadi kalau ada yang nggak ada, misalkan di soal ini adalah pangkat 1-nya, nggak ada, kita tulis 0. Setelah itu baru konstantanya 4. Dan X sama dengan 2.
Kita tulis X-nya itu adalah 2. Kita hitung, satunya turun, 2 kali 1, 2, diletakkan di bawah 7, 7 ditambah 2, 9, 9 dikali 2, 18, diletakkan di bawah 0, 0 ditambah 18, 18, 18 dikali 2, 36. Diletakkan di bawah 4. 4 ditambah 36, 40. Jadi nilai suku banyaknya adalah 40. Ini kalau nggak salah kemarin yang soal latihan, ada soal yang kayak gini yang langsung ke konstantanya, nggak ada pangkat satunya. Terus banyak yang salah. Jadi makanya maaf banget kemarin kakak emang lupa jelasin, kelewatan, dan ini juga karena diingatkan oleh Pak Setiawan. Terima kasih Pak. Nah, selanjutnya ada operasi hitung dalam suku banyak. Nah, operasi hitung ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan minggu lalu pembagian. Sebenarnya pembagian itu nanti setelah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian ini. Nanti kita ulang lagi. Di sini ada contohnya. Diketahui suku banyak fx serta gx adalah sebagai berikut. Untuk fx-nya ada 2x pangkat 3 min x kuadrat ditambah 5x min 10. Dan untuk gx-nya sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 8. Maka tentukanlah, di sini ada 3, yang A penjumlahan, yang B pengurangan, dan yang C perkalian. Nah, langsung ke penyelesaiannya ya. Nah, di sini yang A di penjumlahan, fx-nya kita masukkan, kita substitusi nilai fx tadi yang diketahui yaitu 2x pangkat 3 min x kuadrat ditambah 5x min 10, lalu gx-nya juga kita substitusi ditambah 3x kuadrat min 2x ditambah 8. Jadi, untuk penjumlahan ini kita gabungkan dulu sesuai urutannya, sesuai urutan dari pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya adalah 3, jadi kita tulis 2x pangkat 3 dulu. Setelah itu pangkat 2 min x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 ini dari gx ditambah 5x, kurang lebih segitu dulu untuk edukasi COVID-nya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan yang didapat hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Masih ingat nggak tadi belajar apa? Coba, lalu Faris, tadi belajar apa aja materinya? Barusan. Lalu Faris, Ya, Pak. tadi apa aja coba yang dipelajarin? Ngajar penjumlahan, pengurangan, perkalian polinomial. Iya. Jadi, polinomial ini juga operasi hitungnya bukan hanya pembagian, juga ada penjumlahannya, pengurangannya, dan perkalian. Dan cara-caranya ini sama seperti kita menghitung bilangan biasa. Hanya terkadang kita nggak fokus untuk melihat pangkat tertingginya, untuk melihat yang minus dan plusnya, karena sering rancu di bagian situ. Lalu selanjutnya kamu ingatkan untuk tugasnya, tolong jangan terlambat diserahkan. Kemarin itu paling lambat ada yang sampai 2-3 hari dan nggak hubungin kakak alasannya kenapa terlambat. Beberapa ada yang terlambat tapi bilang ke kakak alasannya. Kalau itu nggak apa-apa, dan itu dia juga telatnya nggak sampai berhari-hari. Cuma sehari, paginya langsung dikumpulin dan dia kasih tahu alasannya dan cukup mendesak. Jadi itu kakak wajarin. Menurut kakak kalian gimana ya untuk ngumpulin tugas ini? Ini tuh sesuatu pembelajaran buat kalian juga untuk disiplin, karena kakak sempat ada pengalaman sendiri. Di perkuliahan itu nggak bakal diingetin untuk tugas-tugas yang belum dikumpulin. Jadi untuk yang mau lanjut kuliah nantinya, ini tuh pembelajaran banget. Karena di perkuliahan
nggak ada yang ngingetin. Temen pun bisa nggak ngingetin temen, walaupun temen satu kelas. Karena semua udah masing-masing kalau udah kuliah itu. Dan dosen nggak mungkin ngingetin juga karena itu udah urusan kalian. Apalagi kalau kuliah itu bukan hanya nilainya jelek, tapi kalau jelek nilainya di bawah rata-rata, kalian harus ngulang di semester selanjutnya, bukan hanya nilainya jelek kelihatan gitu aja, tapi harus ngulang. Jadi itu pembelajaran banget buat kalian terutama yang mau kuliah. Jadi tolong ya dikumpulkan tepat waktu. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk Pak Setiawan ada yang mau ditambahkan? Pak Setiawan ada yang mau ditambahkan?